Setelah kita membahas terkait dengan sejarah, Bapak Ibu, kemudian ada perkembangan yang ada dalam alat ya, alat untuk analisa. Nah, di sini kita bisa lanjutkan untuk penilaian, sorry, di sini ada prinsip-prinsip nih. Prinsip-prinsip dari TKM yang menjadi tolok ukur kita, apakah TKM kita itu sudah sesuai seperti yang ada dalam teori atau mungkin konsep inti, atau mungkin ada pengembangan-pengembangan yang tanpa kita sadari mengarahkan TKM yang kita jalankan. Itu ternyata pada teman-teman yang baru. Nah, ada beberapa tokoh Bapak Ibu yang bisa kita jadikan acuan sebagai atau sebagai penganut dari TKM. Nah, pada kali ini kita mengambil pendapat dari Bill Crash yang mengatakan jika program TKM ini harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapan. Ya, jadi untuk pengelolaan, pengarahan, controlling, kemudian nanti pemberian perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara berkala, dikatakan berkualitas sesuai dengan indikatornya seperti tadi. Nah, kemudian bisa diterapkan pada prinsip yang seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 4 poin utama ya, Bapak Ibu. Di sini ada program TKM yang harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dari semua kegiatannya. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana penyamaan persepsi ya, di antara manajerial dan juga personil-personilnya. Di mana di sini setiap orang yang terlibat, pihak-pihak yang terkait, diharapkan memiliki anggapan yang sama terkait dengan kualitas dan orientasi seberapa besar sumbangsih yang diberikan dari kegiatan operasional atau aktivitas operasional yang dijalankan setiap harinya sebagai job description atau tugas yang telah diberikan. Oke, yang kedua, di sini program TKM itu sendiri memiliki sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan. Nah, ini yang menjadi hal sensitif kedua ya dari penerapan dari TKM itu sendiri. Kita menekankan akan kesadaran jika posisinya itu penting, tugas yang diemban itu sangat menentukan akan keberhasilan sebuah bisnis atau perusahaan. Tapi kesadaran tersebut tidak bisa semata-mata langsung diimplementasikan jika karyawan merasa tidak dimanusiakan. Maka dari itu harapannya dari kedua unsur ini, kesadaran mungkin sudah dibangun, kemudian penyamaan persepsi akan tujuan dan juga capaian-capaian yang menjadi target pada sebuah periode usaha ya Bapak Ibu sudah disamakan persepsinya. Tetapi juga perlu ditekankan pada aspek yang lain supaya kesadaran dan juga penyamaan persepsi ini dapat diwujudkan dan dapat diimplementasikan. Yang ini juga akan menyangkut pada poin nomor 3, di mana program TKM ini harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis terdepan untuk menentukan bagaimana uh, kualitas dari setiap divisi, kemudian departemen yang ada, atau setiap karyawan yang turut andil dalam pekerjaan yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, di sini ada program TKM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Jadi tidak ada yang luput untuk diperiksa dari pengelolaan, pengarahan, dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam total quality management.
Jadi setiap unsur di sini akan menentukan kualitas yang kita berikan kepada customer itu sudah baik atau tidak. Jika TQM ini baik, maka secara utuh kinerja kita sebagai manajer dan personil-personilnya juga akan baik. Dan jika kinerjanya baik, maka pasti akan menciptakan produk yang baik. Dan produk yang baik akan dapat bermanfaat bagi customer, dan customer akan merasa puas ketika bertransaksi pada usaha kita, sehingga customer akan memprioritaskan uh, usaha atau tempat kita ya, Bapak Ibu, untuk didatangi atau untuk melakukan transaksi yang kedua kalinya. Maka dari itu pada dasarnya output dari uh, dalam bisnis mungkin produknya bisa terjual, tapi pada tindak lanjutnya, outcome-nya, maintenance itu penting supaya konsumen atau customer tadi ya, pelanggan dapat kembali ke toko kita untuk kedua kalinya dalam berbelanja. Sehingga dalam strategi pemasaran kita sering menerapkan jika tolok ukur dari keberhasilannya dilihat dari barang-barang yang disajikan, ditampilkan itu terjual atau tidak. Tetapi ada poin lebih ya dari penjualan produk tadi, di mana kita juga harus menentukan bahwa konsumen, pelanggan, tidak hanya membeli produk, tetapi dia ketika membeli itu juga merasa jika produk yang dia beli di toko kita itu adalah produk terbaik yang berhasil dia dapatkan dari produk-produk yang ada di pasaran. Maka dari itu, benang yang mengaitkan ya antara TQM dengan sampai pelanggan, customer tadi merasa puas untuk melakukan transaksi itu cukup panjang. Nah, kali ini kita akan lihat pada fungsi dari mutu tadi, seberapa urgent mutu itu perlu kita jaga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ada fungsi mutu menurut Shigeru Mizuno ya, dari Jepang, karena perkembangan dari TGM ini juga melalui negara Jepang sebagai prosesnya, di mana kita akan melihat ada beberapa fungsi utama. Ya, di sini ada 3 kan, 1, 2, yang ketiga di slide selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada quality inspection ya, pemeriksaan mutu. Nah, Bapak Ibu, di sini biasanya pemeriksaan mutu akan dilakukan dengan adanya mutu suatu produk yang bisa kita lihat dari tindakan untuk mengetahui produk tadi itu sesuai dengan yang dimaksud atau tidak. Kita sudah merencanakan membaca yang ada dalam pasar, pengembangan-pengembangan inovasi yang setelah kita sepakati diwujudkan dalam sebuah produk. Nah, produk ini sesuai dengan rancangan atau tidak. Maka dari itu biasanya sebelum memproduksi sebuah barang, kita diminta untuk membuat storyboard ya, sebagai bentuk eh, rancangan ya, rancangan dari produk yang ingin kita hasilkan. Pengembangannya di mana, bahan dasarnya dari apa, kemudian bentuknya itu kita pakai kemasan atau mungkin bahkan produknya sendiri itu dibuat dalam tekstur yang bagaimana. Nah, inspeksi yang dilakukan untuk menjaga mutu itu dilakukan dari segala lini yang ada dalam produk yang dipasarkan. Maka dari itu biasanya bisa kita lihat ya, di setiap produk ada unsur-unsur yang hampir sama untuk menentukan mutu produk yang dipasarkan itu berkualitas atau tidak. Nah,
Biasanya bahkan dalam kemasan-kemasan, karena kita menerapkan sustainable, maka dari itu reduce, recycle perlu untuk diterapkan. Kemudian ada komposisi, nah kemudian ada merek, dan secara legalitas ada BPOM dan lain sebagainya. Kemudian ada tanggal dibuat dan juga tanggal expired. Nah, seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan yang menentukan bahwa produk itu bermutu atau tidak. Kemudian kalau makanan biasanya disegel atau tidak. Nah, kemudian ada tulisan jika menerima dalam keadaan rusak, nah itu bisa dikembalikan atau bagaimana. Nah, itu yang menandakan jika ternyata produk itu jika diterima dalam keadaan rusak, maka produknya ibaratnya kurang bermutu. Nah, pemeriksaan yang ada ini sesuai pada indikator-indikator yang telah ditetapkan. Oke, yang kedua pengendalian mutu, quality control. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu di mana pengendalian mutu ini terjadi atau dilakukan bila suatu produk itu telah melalui tahap pemeriksaan mutu. Oke. Nah, pada quality control di sini ternyata diketahui bahwa produk tersebut misalkan tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap kondisi yang telah ditemukan tadi dengan membawa produk tersebut ke dalam kondisi yang dikatakan sesuai dengan apa yang dimaksud. Nah, karena di sini ada pemeriksaan, maka di sini ada pengendalian. Keputusannya ini produk diapakan? Tidak boleh beredar atau boleh beredar dengan syaratnya, atau mungkin perlu untuk adanya perubahan dari segi komposisi atau mungkin perizinan yang belum lengkap dan lain-lain. Produknya mungkin bisa, tetapi ternyata tidak ada izin dari BPOM, ya, BPOM, BPOM RI, atau mungkin ternyata tidak terdaftar dalam syarat-syarat yang lainnya. Nah, ini yang menentukan dari pengendalian mutu yang ditunjukkan dari poin ketiga, di mana pemeriksaan mutu quality inspection yang kita lakukan untuk dilakukan dengan memastikan bahwa mutu dari sebuah produk itu benar-benar layak dan siap untuk diperjualbelikan. Jadi di sini sebenarnya bukan yang ketiga, bukan pemeriksaan mutu lagi ya. Jadi pemastian atau quality. Nah, pada ketiga di sini, Bapak Ibu, poin ketiga, mutu tidak dijamin ya melalui pemeriksaan saja, melainkan memerlukan desain yang rasional, pelaksanaan operasi, dan prosedur pengendalian yang benar sebelum mereka masuk ke dalam pasar. Sehingga pada pemastian mutu kali ini, Bapak Ibu, ini bisa dipastikan sedemikian rupa sehingga konsumen yang membeli bebas dari rasa cemas dalam jangka panjang tanpa kesulitan. Maka dari itu tidak ada produk sebenarnya yang ada di pasaran, tidak ada lagi produk yang ketika dijualkan itu bagus, tapi ketika dibawa pulang kemudian tidak sampai 1 minggu produknya rusak atau mengalami lecet yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian belum dipakai tapi kok sudah nggak bisa. Nah, melalui mutu produk ini, Bapak Ibu, secara langsung dipenuhi oleh 9 faktor yang jadi pemastian dari mutu sebuah produk. Yang dimana ada pasar, kemudian manajemennya, kemudian ada manusia, motivasi, bahan,
mesin, dan juga metode informasi mutakhir yang ada. Dan yang terakhir adalah persyaratan proses produksi. Nah, di sini izin produksi, kemudian terkait dengan komposisi, kelayakan, isi yang ada ketika produk itu dijualkan, nah itu perlu kita cross check dengan melakukan pemastian mutu yang ada pada produk. Oke, selanjutnya di sini ada elemen kunci dari TQM, Bapak Ibu. Nah, yang kita dasarkan sebagai sebuah fondasi ya, elemen TQM dapat dikelompokkan jadi 4 grup utama yang bisa kita lihat di sini. Bapak Ibu, ada norma atau etika ya, etika, norma, terus integritas atau kejujuran, kemudian kepercayaan, trust. Nah, masih dari 3 elemen ini kita bisa lihat sebagai fondasi dari TQM untuk menentukan perusahaan produk yang kita jualkan berkaitan dengan etika, kejujuran, dan kepercayaan yang ada pada pelanggan. Yang disempurnakan lagi pada internal dari perusahaan tadi, kepercayaan, integritas atau kejujuran ya, dan etika dapat dibangun jika sumber daya manusianya itu mampu dan mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Maka dari itu, untuk melihat dari SDM yang tersedia itu sesuai atau tidak, diambil dari pengembangan yang bisa kita lakukan dalam 3 cara. Yang pertama, dilihat pada unsur development ya, pengembangan SDM dengan keikutsertaannya dalam pelatihan atau training. Kemudian kerjasama tim saat dia bekerja, apakah dia mampu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jika pekerjaan itu menyangkut dalam beberapa divisi departemen yang berbeda, atau bagaimana. Oke, kemudian leadership ketika diberikan sebuah amanah, tugas, dan diserahkan sebagai pemimpin ya, koordinator, atau mungkin dengan pengamanan yang lain. Nah, itu bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dia tunjukkan. Dan hal ini nanti akan disempurnakan dari pengakuan dan komunikasi yang tersebut. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan pada materi kita kali ini? Monggo dipersilahkan.